Ya. Apa? Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Tidak. Oke, kita mulai ya. Baik, anak-anak Bapak, kita mulai pembelajaran kita. Silakan kondisikan diri kalian di tempat yang paling bagus sinyalnya. Jadi rapi, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali bisa bertemu meskipun tidak di dalam kegiatan tatap muka secara langsung. Namun Bapak yakin kalian semua tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan ini sampai selesai. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kita untuk dapat hadir dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini melalui kelas virtual dengan aplikasi Zoom Meeting pada tanggal 17 November 2020. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan kita ini bisa lancar sampai selesai. Untuk pagi ini, Bapak berikan kesempatan kepada Muhammad Rizal untuk memimpin teman-temannya berdoa dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan Muhammad Rizal pimpin teman-temannya. Ayo Rizal. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berapa? Terima kasih Muhammad Rizal. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya, sehat ya? Baik, Pak. Ya, mudah-mudahan dalam keadaan terbaik semua. Bapak ingin pesan-pesannya mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga atau melaksanakan protokol kesehatan, yaitu dengan 3M. Bisa kalian lihat di situ. Apa M yang pertama apa? Mencuci tangan. M yang kedua, memakai masker. Yang M yang ketiga, menjaga jarak. Oke, terkait dengan menjaga kesehatan kita, itu agar kita terhindar dari virus corona atau COVID-19 ini, memang kita harus gunakan senjata kita yaitu 3M atau protokol kesehatan. Nah, berhubungan dengan kesehatan itu sendiri dalam menghadapi pandemi ini, materi kita pada hari ini adalah melanjutkan materi minggu kemarin tentang badminton. Sekarang kita akan membahas tentang kebugaran jasmani. Oke, untuk kegiatan kebugaran jasmani sendiri, itu kita mempunyai kompetensi dasar yang bisa kalian lihat. Silakan baca satu orang untuk adik kita hari ini. Silakan baca Felisa. Kompetensi itu menganalisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh dan kelenturan, menggunakan instrumen terstandar. Lanjutkan untuk 4.5-nya. Mempraktekkan hasil analisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan. Itu daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan, menggunakan instrumen terstandar. Oke, bagus. Nah, dari KD tadi itu, maka kita akan menurunkan indikatornya atau mengupas dari bagian dari kompetensi dasar tersebut. Ini ada beberapa indikator yang akan kita bahas. Bantu baca Anissa Najwa. Silakan Anissa Najwa baca indikator pembelajaran kita pada hari ini. Indikator 1. Mengidentifikasi tentang berbagai latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan atau kelenturan dan kekuatan, serta pengukurannya. 2. Menganalisis tentang berbagai latihan kebugaran jasmani terkait kesehatan. 3. Kekuatan dan kelentukan. 4. Membuat sederhana latihan kebugaran jasmani, kekuatan dan kelenturan. 5. Memperhatikan latihan kebugaran jasmani, kekuatan, dan kelenturan. Oke. Terima kasih, Anissa. Ya, untuk indikator ini kita akan turunkan menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, itu yang akan kita capai pada pagi hari ini, anak-anak Bapak semua. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, itu bisa kita lihat. Silakan baca Ranisha Jihan. Tujuan 1. Mengidentifikasi dan kebugaran.
Ini yang terkait dengan kesehatan atau kekuatan dan kelenturan serta pengukurannya. 2. Menganalisis tentang berbagai latihan kebugaran, kekuatan dan kelenturan. Kebugaran jasmani, kekuatan dan kelenturan di rumah. 4. Mempraktikkan latihan kebugaran jasmani, kekuatan dan kelenturan. Oke, terima kasih. Yang udah baca tadi siapa? Yang udah membaca tujuan pembelajaran kita. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini sesuai dengan materi kita yaitu tentang kebugaran jasmani dan sudah kita bacakan juga tentang tujuan pembelajaran kita. Nah, itu yang akan kita capai pada pagi hari ini. Nah, bentuk penilaian yang akan Bapak ambil nanti yaitu ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap. Bagaimana kalian melaksanakan kegiatan ini dengan baik, interaksi, kemudian tanya jawab, kemudian attitude kalian atau tata krama dalam melaksanakan kegiatan ini. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Nanti ketika kita di sesi akhir nanti ada soal pengetahuan yang sudah terintegrasi dengan Google Form. Seperti kalian mengambil absen seperti biasa, kalian tinggal pilih, tulis nama dan pilih kelas kalian. Nanti ada soal-soal yang harus kalian tuntaskan di sesi akhir dari kegiatan pelajaran kita hari ini ya. Nah, yang terakhir adalah penilaian pengetahuan keterampilan. Nanti ada tugas praktek yang harus kalian lakukan di rumah, kemudian kalian kirim nanti ke Google Classroom seperti biasa. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas. Ya, itu Ranisa Jihan tolong di mute dulu mic-nya, ada masalah tuh. Oke. Kita lanjut ya. Ya, Pak. Silakan kalian bisa lihat video di sini. Silakan simak. Oke. Sudah lihat videonya? Ya, Pak. Kira-kira Sudah Pak, itu kebiasaan Yudi Pak, kebiasaan Yudi. kebiasaan Rumah siapa? anak kayak gitu tuh. Kebiasaan Yudi. Kebiasaan siapa lagi? Ayo yang ngaku. Kebiasaan Semua siapa lagi? Semua kayak gitu ya. Oke. Tadi itu ada video yang kalian lihat, ada orang yang mager ya. Apa itu mager? Males gerak. Malas gerak Pak, Pengen Malas rebahan gerak, aja, Pak. ya. Apalagi kalau rebahan aja, misalnya rebahan manja Pak. rebahan manja. Iya. Dalam keadaan kalian belajar di rumah itu banyak dari kalian mungkin ya yang malas-malasan atau tidur aja di rumah. Kurang berolahraga Pak. Kurang berolahraga. Ya sampai dia ngambil minum aja sambil tiduran ya. Itu kan saking magernya. Oke. Jadi kebiasaan ini jangan kalian lakukan karena nanti bisa membuat kalian rentan terhadap pandemi ini Penyakit. yaitu ya corona terutama. Jadi mengenai video ini kita akan membahas bagaimana caranya kalian jangan sampai mager ya agar kalian bisa terbebas dari penyakit dan bisa bugar setiap hari. Oke, ada video satu lagi silakan Anda lihat. Awak. Oke, kira-kira tadi dalam gambar tadi itu, di video tadi itu, kalian bisa lihat ada orang lagi ngapain itu? Roll depan Pak. Roll depan. Ya, roll depan. Ada lagi kira-kira pendapat yang lain? Intan Bunga? Muhammad Revan? Tujuan dari gambar tadi itu apa kira-kira? Rega? Yang mana Pak? Yang memakai alat bantu tuh Pak. Ya, tadi itu kira-kira gerakannya gerakan apa? Gerakan jungkir balik Pak. Ya, Dengan bantuan tadi tuh Pak. iya dengan bantuan. Kenapa pada gambar itu perlukan bantuan itu, Rega? Mungkin karena belum bisa mungkin ya Pak. Jadi dikasih bantuan gitu kan Pak. Oke.
Jadi mungkin karena dia belum bisa, makanya latihan itu menggunakan bantuan. Bagus sekali. Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Oke, dari gambar yang kedua ini kira-kira orangnya lagi ngapain? Kalau melihat dari gerakannya sih ada melompat terus langsung push up itu, Pak. Tapi nama gerakannya nggak tahu, Pak. Oke, yang lain gimana? Kira-kira kegunaan gerakan tadi itu untuk apa ya? Gimana Nisa? Tangan dan Melatih otot tangan dan kaki, Pak. Melatih otot tangan dan kaki. Oke, bagus. Jadi bisa dilihat gerakan yang kedua ini adalah melatih otot tangan dan kaki. Nah, Otot kaki, Pak. tangannya dilatih menggunakan apa ini? Push up, Pak. Push up. Push up, bagus. Otot kakinya dilatih menggunakan Meloncat, Pak. Meloncat. loncatan. Bagus sekali. Oke, bagus ya. Oke, kita lanjut ya. Silakan, siapa yang bisa jawab? Yang pertama, apakah orang sehat itu sudah pasti bugar? Belum, Pak. Tanpa diiringi dengan olahraga, maka tubuh kita belum tentu sehat. Kalau makan yang banyak, belum tentu sehat, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah orang bugar Apapun itu... kita makan, segendut apapun diri kita, jika tidak olahraga, tidak akan sehat, Pak. Oke. Bagus, semangat sekali ya Rega ya pagi hari ini. Semangat, Pak, karena sudah sarapan lontong tadi pagi, Pak. Ya, mantap. Itu yang suaranya yang agak noise itu tolong dimatiin dulu mic-nya. Karena yang agak noise itu tolong dimatiin. Oke, yang pertanyaan kedua terkait dengan pertanyaan pertama tadi. Yang kedua ini adalah, apakah orang bugar itu sudah pasti sehat? Pasti. Nggak tahu. Belum, Pak. Belum. Ya pasti belum, Pak. Malahan bisa menjadi obesitas, Pak. Nah, jadi ini pertanyaannya terkait ini Rega. Yang pertama itu pertanyaannya, apakah orang sehat itu sudah pasti bugar? Iya atau tidak? iya. Kalau orang sehat tuh, kalau dengan diiringi olahraga tuh sehat ya, Pak, itu kan, Pak. Ya, Tapi kalau apakah tidak orang diiringi sehat olahraga itu, tuh nggak sehat. apakah orang sehat itu pasti bugar? Nah, pasti cuma, Pak. Pasti. Pasti. Oke. Pasti Apakah bugar. orang bugar itu sudah pasti sehat? Nah, belum tentu, Pak. Belum tentu. Belum tentu, Pak. Kenapa? Karena kalau dia bugar tanpa diiringi dengan olahraga belum tentu sehat gitu kan, Pak. Oke. Karena di dalam jiwa sehat, di dalam apa namanya, Pak? Tubuh Jiwa yang yang sehat sehat. terdapat tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, Yang kuat. yang kuat, gitu, Pak. Oke. Nah, sekarang Pak tanya dulu, sehat itu apa? Oh, sehat tuh Tidak sakit, Pak. Wah. sehat tuh udah jelas tuh. Sehat itu tidak sakit. Kalau bugar itu? Udah sehat. Bugar itu kondisi tubuh dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari ya. Kalau sehat itu kondisi tubuh menghadapi penyakit. Jadi itu indikatornya berbeda. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah, apakah orang sehat itu sudah pasti bugar? Itu jawabannya belum tentu. Ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah orang bugar itu sudah pasti sehat? Sudah tentu. Kenapa? Karena orang bugar itu adalah kondisi tubuhnya sudah bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dan dia sudah pasti sehat. Nah, itulah yang akan kita mempelajari pada pagi hari ini tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani. Sampai sana udah paham? Ada pertanyaan? Sudah, Pak. Oke, silakan baca Rega. Baca Rega. Pengertian Agus Mukholid MPD. Menurut Agus Mukholid MPD, kebugaran jasmani adalah kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan aktivitas atau kerja, mempertinggi daya kerja dan tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan.
Oke. Jadi Terima kasih, terkait Pak. dengan terima kasih Rega. Terkait dengan pertanyaan tadi, berarti orang yang bugar itu atau disebut dengan kebugaran jasmani itu dia sudah pasti sehat karena dia sanggup untuk melakukan aktivitas atau kerja, mempertinggi daya kerja tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Nah, gitu. Jadi orang bugar itu sudah pasti sehat. Namun orang yang sehat itu yang seperti yang kita lihat, dia tidak sakit, kemudian dia tidak baik-baik saja, dia belum tentu bugar karena dia belum tentu mampu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Oke, sudah sedikit paham ya Nang ya tentang materi kita pagi hari Sudah, ini. Pak. Oke. Nah, manfaat kebugaran jasmani ini. Silakan siapa yang bisa bantu Bapak untuk baca? Anissa Mutmainah, tolong bantu baca. Anissa apa, Pak? Anissa Mutmainah. Anissa Mut. Aisyah, Pak. Aisyah Mut. Ya maaf, Aisyah Mut. Silakan. Yang pertama, menjaga berat badan ideal atau mencegah obesitas. Yang kedua, mencegah penyakit jantung. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi penyakit diabetes. Yang keempat, meningkatkan kualitas hormon. Yang kelima, menurunkan tekanan darah tinggi. Yang keenam, menambah kecerdasan. Yang ketujuh, meningkatkan mood. Yang kedelapan, membuat awet muda. Oke, bagus sekali. Jadi itulah diantara dari manfaat kebugaran jasmani. Banyak lagi manfaat kebugaran jasmani yang kita dapat kalau kita mempunyai badan yang bugar. Nah, kebugaran jasmani adalah satu bentuk yang luas ya, Nak ya. Nah, sekarang kita harus ketahui bagian-bagian dari kebugaran jasmani. Oke, bisa dilihat di sini model Physical fitness. Itu, Pak. ya. Kebugaran jantung, paru. Oke, Komposisi tubuh, ya. kekuatan ketahanan otot, fleksibilitas, health related fitness. Oke. Satu lagi. Skills related fitness. Ya, bagiannya Satu, apa aja? pelincahan, 2, keseimbangan, 3, daya ledak otot, 4, koordinasi, 5, kecepatan, 6, waktu reaksi. Oke, jadi kebugaran jasmani ini bisa disebut dengan physical fitness yang terbagi atas dua bagian. Yang pertama yang terkait kesehatan, health real fitness, ini terkait kesehatan, health ini kesehatan. Yaitu bagiannya yaitu daya tahan atau kebugaran jantung paru, bisa kalian istilahnya endurance. Kemudian fleksibilitas atau kelenturan. Kemudian kekuatan dan ketahanan otot atau bisa disebut dengan strength, kekuatan ini ya. Dan yang terakhir ada komposisi tubuh. Kemudian yang terkait akan skill atau keterampilan, skill fitness. Bagiannya yaitu kelincahan, keseimbangan, daya ledak otot, koordinasi, kecepatan, dan waktu reaksi. Nah, itu adalah bagian dari kebugaran jasmani. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang kebugaran jasmani yang terkait akan kesehatan. Baca Rega. 5. Kekuatan atau strength. Horson 1988 47 mengartikan kekuatan sebagai energi untuk melawan suatu tahanan atau kemampuan untuk membangkitkan tegangan atau tension. Dengan demikian, kekuatan adalah kemampuan yang sangat erat hubungannya dengan adanya proses kontraksi otot. Oke, jadi kekuatan itulah kontraksi otot. Manfaatnya Rega? Manfaat kekuatan atau strength. 1. Melancarkan peredaran darah. 2. Meningkatkan metabolisme dan menjaga fungsi organ tubuh. 3. Meningkatkan kepadatan dan kekuatan tulang. 4. Menjaga fleksibilitas dan keseimbangan tubuh. 5. Memperbaiki postur tubuh. Oke, itu adalah pengertian dan manfaat dari kekuatan yang bagian dari kebugaran jasmani terkait kesehatan. Selanjutnya yaitu kelenturan atau flexibility. Silakan baca Yusfaliza Sukma. Yuzalifah. Yusfalifah. Kelentukan tuh, Pak. Ya, kelenturan atau kelentukan flexibility. Kelentukan flexibility. Menurut Sajodo 1990, daya lentur atau flexibility adalah efektivitas seorang dalam penyesuaian diri untuk segala aktivitas dengan penguluran tubuh yang luas. Oke, jadi flexibility itu adalah penguluran tubuh yang luas yang terkait dengan persendian ya. Oke, manfaatnya silakan lanjut. Zalifah.
Manfaat kelenturan atau flexibility adalah yang pertama, memperbaiki sikap tubuh, yang kedua, menghindari terjadinya cedera pada persendian dan otot, yang ketiga, menghemat tenaga saat beraktivitas, yang keempat, meningkatkan kebugaran, yang kelima, membantu meraih prestasi pada suatu cabang olahraga. Bagus, itu adalah bagian atau contoh dari manfaat indikator kelenturan dari kebugaran jasmani yang terkait kesehatan. Untuk kesempatan pada pagi hari ini kita akan lebih memperdalam tentang kekuatan dan fleksibilitas atau kelenturan. Jadi kita akan fokus kepada dua indikator itu saja. Oke, untuk kekuatan sendiri bentuk latihannya bisa minta tolong baca. Baik Pak. Kekuatan atau strength, bentuk latihan kekuatan. 1. Lengan, contoh push up, pull up. 2. Otot perut, contoh sit up. 3. Tungkai atau kaki, contoh squat jump. Ya. 4. Punggung, contoh back up. Oke, bagus. Jadi masing-masing kekuatan itu ada pada alat gerak yang besar seperti tangan, perut, tungkai atau kaki, kemudian juga punggung. Nah, kalau misalnya lengan itu biasanya kita menggunakan bentuk latihannya push up, pull up. Nah, itu banyak contoh yang lainnya untuk melatih otot lengan bisa dilakukan. Kemudian kalau otot perut kita biasa menggunakan sit up. Nah, sit up ini banyak bentuknya, banyak sekali bentuknya. Nah, yang sederhananya seperti itu. Nah, kemudian untuk tungkai atau kaki kita biasa menggunakan squat jump atau squat thrust dan lain-lain. Kemudian untuk otot punggung biasa kita gunakan back up. Ya. Mungkin kalian sudah pernah juga melaksanakan kegiatan latihan kekuatan ini dengan melatih otot lengan, perut, tungkai atau punggung itu sendiri. Jadi itu adalah bentuk dari indikator latihan kekuatan yang terkait kebugaran jasmani yang terkait kesehatan. Next, kita lanjut dengan kelenturan. Nah, ini adalah bentuk latihan kekuatan push up. Kita lihat tangannya, kalau misalnya kita melakukan push up, kalian sudah pernah ya melakukannya. Gimana cara melakukannya untuk yang putra? Kalau untuk yang putri biasanya gimana? Apakah sama seperti ini atau gimana? Ya, Pak. Iya. Beda ya? Ya, gimana bedanya? Kalau yang perempuan tangan dan kuku ditumpukan. Ya. Pakai lutut, Pak. Oh, jadi tumpuannya lutut ya? Untuk cara pelaksanaannya masih sama ya, dengan melaksanakan push up seperti ini. Jadi sebenarnya untuk putra dan putri itu sebenarnya untuk push up-nya sama, cuman karena dalam kondisi pemula itu biasanya kita menggunakan knee push up namanya. Knee push up itu adalah push up yang menggunakan tumpuan lutut sebagai tumpuan setelah tangan. Jadi biasanya tumpuannya tangan dan kaki, ujung kaki. Nah, kalau misalnya knee push up itu tumpuannya tangan, telapak tangan dan lutut. Itu untuk push up pemula. Nah, sementara sendiri untuk sit up sendiri, ini untuk melatih otot perut. Cara pelaksanaannya berbagi, kemudian kakinya ditekuk atau dipegang oleh temannya, atau kita kaitkan pada tempat yang cukup berat untuk menahan beban kita, kemudian badan ditidurkan, kemudian melakukan gerakan seperti duduk, artinya dari tidur ke duduk, ya. Dengan tangannya bisa dilakukan, tangannya disilangkan di dada atau di samping kuping untuk melakukan sit-up itu sendiri. Nah, oke. Kita lanjut ya. Ya. Oke. Ini yang knee push up itu ya. Oke. Ini biasanya kita lakukan untuk pemula. Jadi push up pemula seperti ini. Baik laki-laki maupun perempuan. Ini namanya knee push up. Namun biasanya kalau kita mengenal ini push up untuk cewek. Putus suara Papa. Halo? Udah?
Jadi ini adalah knie push up, bisa dilakukan oleh perempuan atau laki-laki. Namun biasanya kita kenal ini dengan push up untuk perempuan ya. Jadi push up ini digunakan untuk seseorang yang mau melakukan latihan kekuatan otot lengan jika dia seorang pemula. Nah, ini adalah salah satu bentuk latihan kekuatan otot lengan. Cara melakukannya, tempelkan kedua kaki di lantai, kemudian luruskan badan, kemudian tangannya juga diluruskan, kemudian saat melakukan, turunkan badannya secara perlahan-lahan, kemudian didorong ke atas juga dengan perlahan-lahan, sampai tangannya lurus. Dan posisi kepala lihat, itu menghadap, seharusnya menghadap ke depan ya. Untuk gerakan sit up sendiri, bisa kalian lihat cara pelaksanaannya. Tangannya ini boleh di dada atau di samping telinga. Nah, ini untuk yang bisa dilakukan untuk perempuan itu biasanya di dada, ya, agar gerakannya lebih bagus nanti. Lihat ini kakinya ditekuk, kemudian posisi badannya lurus seperti duduk. Latihan ini juga bisa disebut dengan latihan baring duduk, dari berbaring. Ini kemudian duduk balik tanpa kakinya terangkat. Jadi orang yang udah biasa lakukan ini bisa lakukan sendiri. Namun kalau yang belum terbiasa, bisa kalian bantu untuk meletakkan kakinya di samping seperti bangku di sini, atau dibantu oleh teman untuk memegang kakinya agar tidak terangkat. Ini tujuannya agar gerakan ini lebih maksimal dilakukan. Ya, itu adalah contoh bentuk latihan kekuatan otot tangan dan otot perut. Nah, ini adalah latihan back up untuk melatih otot punggung. Caranya adalah kalian seperti tidur, kemudian kakinya lurus, badannya lurus, kemudian tangannya diletakkan di samping telinga atau di bawah dagu seperti ini. Ya, coba perhatikan Bapak, nah seperti ini. Nah, ini tujuannya agar nanti dagu kalian tidak kena ketika melakukan, tidak mengenai lantai ketika melakukan gerakan bawah, jadi dilindungi oleh tangan kalian, terbentuk ke lantai. Jadi kalau misalnya yang udah pro, yang bisa boleh melakukan seperti ini, tangannya berada di samping telinga. Untuk kenyamanan kalian boleh lakukan gerakan tangannya di bawah dagu. Selanjutnya ini adalah gerakan untuk melatih otot tungkai. Ini adalah namanya gerakan squat tanpa jam. Kalau misalnya kalian pernah mendengarnya squat jump, kalau squat itu artinya squat dan jump, ada lompatannya. Kalau ini cuma squat saja, ini aman dilakukan oleh perempuan. Ini contoh variasi gerakan squat. Ya, lakukan step kiri atau step kanan. Cara gerakan melakukannya berdiri, kemudian melakukan posisi kuda-kuda dengan tangan dibengkokkan untuk menjaga keseimbangan, kemudian lakukan gerakan berdiri lurus kembali. Oke nak, sampai di sana ada pertanyaan? Rega? Aman ya? Kita lanjut ke lenturan atau flexibility. Silakan Cece, tolong dibaca. Cece Wulandari baca. Bentuk latihan kelenturan. Ya. Sit and reach. Ya. 2. Hip flexor. 3. Reach to. Reach to apa tuh? Ya, reach to. 3 bentuk latihan kelenturan. Sebenarnya banyak latihan kelenturan ini bisa kalian lakukan. Cuman di sini Bapak mau memperkenalkan 3 bentuk latihan yang sederhana yang bisa kalian lakukan di rumah nanti. Yang pertama sit and reach. Ya, seperti duduk dan membuka kakinya selebar mungkin, kemudian meraih ke depan. Nanti ada videonya. Kemudian hip flexor serta reach to. Nah, ini yang sit and reach itu. Bisa dilihat? Ya, seperti stretching. Nah, ini bentuk latihan sit and reach, sit and rise. Nah, yang reach itu tadi seperti ini, menyentuh atau meraih ujung sepatu atau ujung kaki. Nah, itu maksudnya. Jadi gerakannya kita duduk dengan kaki terbuka, kemudian menyentuh ujung kaki,
dengan tangan. Untuk variasi gerakan lainnya yaitu reach to side by side, boleh kaki kiri atau kaki kanan dengan cara duduk salah satu kaki dilipat dan kaki yang lain diluruskan ke depan, kemudian badan berdiri tegak, kemudian kita berusaha menyentuh ujung sepatu menggunakan tangan kita. Ini adalah bentuk latihan flexibility atau kelenturan. Nah, gerakannya sangat sederhana. Nah, kalau misalnya kalian pernah melihat latihan yoga, nah itu adalah latihan untuk melatih kelenturan tubuh yoga, atau seperti stretching kita lakukan sebelum kegiatan olahraga. Yang terakhir yaitu hip flexor. Nah, seperti ini. Kalian seperti bersujud, kemudian tangannya lurus ke depan, kemudian salah satu tangan itu memasukkan ke apa namanya nih, ke badan, antara badan dan tangan seperti itu, menghilang. Jadi nanti akan tertarik otot tangan yang lurus ini. Tangan yang lurus akan tertarik. Juga otot punggungnya akan tertarik juga. Ini disebut dengan hip flexor. Ya. Dengan tangan yang lain, atau bisa kalian lakukan kedua tangannya lurus ke depan juga bisa, seperti ini, atau yang side by side. Silakan. Yang pertama, bagaimana cara push up yang benar untuk perempuan? Siapa yang bisa jawab? Dengan lutut, enggak, Pak. Siapa? Bagian bismillah dilakukan dengan bertumpu kepada lutut, Pak. Ya. Oke. Siapa lagi yang mau jawab? Jadi push up yang benar itu adalah disesuaikan Putus suara Papa. Halo, bagaimana cara push up yang benar untuk perempuan? Yang berada di atas matras dengan posisi tubuh mengarah ke matras. Ya. Terus? Posisikan telapak tangan di atas matras dengan tangan lurus, jarak tangan kanan dan kiri sejajar di bawah bahu. Oke. Lanjut. Posisi lutut menempel pada matras, posisi punggung hingga lutut harus sejajar lurus. Ya, oke. Bisa kita gunakan untuk sederhananya, yaitu gunakan keni, Matras. gunakan keni push up. Ya, bertumpu pada lutut yang tadi itu. Namanya gerakannya keni push up. Oke, ya penjelasannya yang disampaikan oleh Intan tadi itu bagus. Jadi disesuaikan dengan kemampuan ya kita untuk melatih otot. Yang kedua, bagaimana peran kebugaran jasmani terkait kesehatan dalam kehidupan sehari-hari? Sangat penting karena Ya, silakan. Ayo, silakan. Siapa yang mau jawab? aku Pak. Balisa. Aku. Oke, Balisa, ya. Nanti tambahkan ya, oke. Iya aku Pak. Meningkatkan daya tahan tubuh, Oke. keseimbangan. Ya. Oke, terima kasih Balisa. Siapa yang mau bisa nambahkan? Ya, Cece. Silakan Cece. Kan kalau misalnya kita setiap hari itu kan bisa aja melatih kelenturan, keseimbangan. Jadi peran kebugaran jasmani itu sangat penting. Karena setiap kegiatan jasmani apapun bentuknya sangat bermanfaat bagi tubuh. Salah satu manfaat baiknya yaitu mengurangi risiko terkena penyakit kardiovaskular dan juga bisa menghilangkan stres dan depresi. Dimana karena orang-orang yang melakukan kegiatan jasmani itu tergolong ceria dan kreatif, misalnya kayak melakukan wall push up tuh Pak yang bergantung di atas tuh, bisa bergantung di atas pintu. Oh ya. Ya, Nah, terus karena kegiatan kebugaran jasmani itu juga membawa kita ke hal-hal yang baik dan positif. Terima kasih. Oke, terima kasih Cece, bagus sekali respon dari kalian, Balisa. Terima kasih. Ada lagi yang mau jawab? Ada lagi yang mau menambahkan? Jadi peranan kebugaran jasmani terkait kesehatan itu dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting sekali. Jadi untuk itu kita harus melatih kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan agar kita bisa menjalankan kehidupan kita itu lebih baik dan lebih produktif secara maksimal. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Jelaskan menurut analisa kamu bagaimana melatih kebugaran jasmani di rumah. Kebugaran jasmani di rumah. Kita bisa menggunakan alat atau tempat yang sudah ada dan tersedia. Seperti misalnya Satu-satu siapa nih kita yang mau dapat jawab? melakukan pull up. Oke, siapa?
Oke, Valisa dulu dengan ya. kedua tangan tergantung pada pull up bar yang bisa dipasang di atas pintu. Oke. Tidur secara teratur atau tidur yang cukup. Yang Ya. kedua, banyak memakan buah-buahan dan sayur-sayuran. Oke. Yang ketiga, olahraga secara teratur seperti sit up untuk melatih otot lengan, sit up untuk melatih otot perut, dan back up untuk melatih otot punggung. Terima kasih. Bagus, bisa. Ayo silakan Cece, lanjutkan. Ya, lanjutkan Cece. Halo, siapa yang mau lanjutin? Siapa yang mau menambahkan jawaban dari Lisa tadi? Ayo Cece, silakan Cece. Kan menurut analisa saya, kita bisa menggunakan alat tempat yang sudah ada yang tersedia. Seperti misalnya kita dapat melakukan pull up dengan kedua tangan tergantung pada pull up bar yang bisa dipasang di atas pintu yang kayak isi katanya tadi, Pak. Atau bisa menggunakan kursi untuk push up wanita yang bernama beach push up, yang pakai kursi itu, Pak. Atau bisa juga melakukan wall push up pada dinding rumah. Jadi kita dapat menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita untuk melakukan kegiatan kebugaran jasmani, terutama di rumah. Oke, bagus sekali jawaban Cece dan juga tadi jawaban dari Polisa. Memang untuk melatih kebugaran jasmani ini memang bisa kita lakukan di rumah. Jadi kita meskipun di rumah dalam keadaan pandemi ini kita tetap bisa melakukan latihan untuk membuat kebugaran jasmani yang terkait kesehatan ini menjadi lebih baik lagi. Sehingga nanti memudahkan kita dalam melaksanakan kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Oke, bagus sekali respon anak-anak Bapak pagi hari ini. Silakan kebugaran jasmani dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan harian agar lebih produktif. Yang kedua, kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatan tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mampu melanjutkan aktivitas selanjutnya. Yang nomor 3, kebugaran jasmani terbagi dua. Yang pertama terkait kesehatan dan yang kedua terkait keterampilan. Dan yang terakhir, kekuatan dan kelenturan merupakan indikator kebugaran jasmani terkait kesehatan. Bagus sekali. Ayo ready? Yes. Oke. Cece. 1. Anissa Najwa. Yes. Neza. Oke. Elisa. Elisa gagal. Elisa. Kenapa? Oke, lagi ya. Kita lagi. Asik. Intan Bunga. Ya, balik ke satu lagi ya. Kalau saya gagal, balik ke satu lagi. Intan Bunga. 1. Rega. Yes. Anissa Olga. Oke. Yesa. Aduh, gimana ini? Yesa. Oke, kita ulang lagi. Terakhir ya. Cece. 1. Rega. Yes. Melisa. Elisa. Aduh. Oke, anak-anak, itu activity kita. Setelah ini sesi yang terakhir adalah sesi menjawab pertanyaan atau pengetahuan. Kita sudah ada di silakan kalian isi ya. Halo. Pak. Ya. Sudah lihat linknya? Silakan kalian masuk ke linknya. Bapak kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan soal kita, soal pengetahuannya. Silakan masuk 5 menit dari sekarang. Silakan lihat di chatnya. Lembar kerja nih, Pak. Ya, silakan. 5 menit dari sekarang. Kekuatan sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Silakan baca Cece. Tugas keterampilan yang pertama yaitu buatlah program kebugaran sederhana terkait kesehatan, kekuatan, dan kelenturan di rumah. Yang kedua, rekam kegiatan tersebut dan kirim ke Google Classroom. Kirim tugasnya ke Google Classroom di bawah ini. Oke, bagus sekali. Oke, ada pertanyaan mengenai tugas kita ini? Terima kasih kepada anak Bapak yang sudah mengikuti pembelajaran dari sesi pertama sampai sesi terakhir ini. Mudah-mudahan kegiatan kita bermanfaat. Ilmu yang sudah Bapak berikan bisa kalian terapkan nanti di rumah. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, Bapak ingatkan kembali untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Pakai masker. Oke, silakan untuk menutup kegiatan pembelajaran kita. Silakan Rega, bantu teman-temannya untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah untuk teman-teman dan Bapak sekalian, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita bersyukur sesuai dengan agama masing-masing. Bersyukur mulai. Bersyukur selesai. Terima kasih, Rega. Ya, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya, ya.
Nanti setelah kita melaksanakan kegiatan program ini, tindakan selanjutnya untuk materi selanjutnya adalah kita akan melakukan pengukuran dari latihan yang telah kalian lakukan. Oke, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi